Shalom, selamat pagi rekan-rekan PKLU, GPIB dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Lena Pardede Simanjuntak, PKLU Jemaat GPIB Sili Asih Bandung. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan sendiri bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Rekan-rekan terkasih, mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan membaca renungannya. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk pagi indah ini di mana kami dapat bangun lagi dari tidur kami dengan tubuh dan jiwa lebih segar daripada yang kemarin. Terima kasih Bapa buat semua berkat limpah-Mu. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan membaca renungannya. Bapa, pimpin bimbing hati pikiran kami agar kami dapat fokus dalam membaca firman-Mu ini. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Di hari ini, di hari Kamis tanggal 10 April 2025, renungan firman Tuhan akan terambil dari Matius 20 ayat 25 sampai yang ke-26. Saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Kita akan masuk di renungan pada pagi hari ini, di minggu kedua Prapaskah, di tanggal 10 Kamis April 2024. Renungan kita diberi judul Tangan Besi versus Tangan Kasih. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan." Terdapat di ayatnya yang ke-25. Permintaan untuk mendapatkan jabatan utama sebenarnya adalah keinginan yang wajar dalam dunia kerja. Sebab jabatan ini adalah bagian penting dalam pencapaian karir. Segala cara seringkali diupayakan agar ambisi beroleh jabatan utama bisa diraih. Dalam persaingan untuk menjadi pemimpin, tentunya kemampuan individu dan prestasi kerja menjadi jaminan keberhasilan. Banyak cara yang bisa dipakai dalam meraih jabatan penting, seperti jenjang karir atau jalan pintas yang memotong jalan orang tanpa peduli pada tujuan dan prosedur yang ditetapkan. Berlomba mencapai posisi utama seringkali menimbulkan gesekan yang berujung persaingan tidak sehat, yaitu
memaksakan promosi jabatan sedangkan kapasitas tidak memadai. Bagi murid-murid Yesus, merebut posisi utama sebagai tujuan memperoleh jabatan utama adalah target. Keinginan tersebut disampaikan secara langsung seperti kedua saudara. Demikian juga keinginan implisit dari ke-10 murid yang lain. Mendengar saudaranya yang ingin meraih posisi sebagai pemimpin, marahlah ke-10 murid kepada kedua saudaranya. Persoalannya bukan karena mereka ingin dipilih, melainkan kedua saudara itu ingin dipilih dan menjadi utama. Rekan-rekan PKLU terkasih, teguran Yesus dengan kelembutan hatinya, yaitu memanggil dan memberikan penjelasan bahwa kekuasaan yang mereka inginkan, yaitu kerajaan duniawi, tidak akan muridnya dapatkan seperti harapan mereka. Karena memang kekuasaan dan jabatan dalam kerajaan duniawi bukan untuk mereka. Para murid tidak boleh menjadi serupa dengan pemerintah duniawi yang memerintah dengan tangan besi dan melakukan kesewenangan kepada rakyatnya. Bagi Yesus, hal yang utama adalah menjadi pelayan, bukan tuan yang memerintah. Menjadi yang utama bagi Yesus adalah menjadi pelayan bagi mereka. Demikian juga dengan setiap orang percaya yang menjadi muridnya. Rekan-rekan PKLU terkasih, hendaklah kita menjadi pribadi yang melayani untuk menghadirkan kemajuan bersama bagi pembangunan tubuh Kristus. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kehadapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami masih lagi diberikan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan membacakan renungannya. Bapa, di pagi yang indah ini sebelum kami berpisah mengakhiri pertemuan kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Bapa mau jenguk mereka, jamah, angkat dan buanglah segala macam penyakitnya. Bapa, kami juga mau berdoa buat Dewan PKLU agar mereka terus melakukan inovasi, agar kami dapat mengisi hari-hari kami di usia indah ini dengan bertegur sapa dan saling sapa, saling menguatkan sesama rekan PKLU khususnya di GPIB. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Terima kasih rekan-rekan PKLU GPIB. Selamat menjalankan aktivitas di pagi ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.